Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngoceh, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kan pada saat pandemi seperti ini nih teman-teman, kita wajib banget untuk menjaga kebersihan, untuk selalu mencuci tangan dan rajin berolahraga tentunya. Dan dibantu dengan selalu meminum vitamin agar imunitas kita tetap tinggi atau tetap bagus ya kan teman-teman ngoceh nih. Nah teman-teman ngoceh, kembali lagi tentunya bersama saya Rizky Rijadi di podcast Diocehin Rizky, tentunya di channel HLV TV. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol atau ngoceh langsung dengan salah seorang yang dimana beliau ini sempat terkena penyakit COVID-19. Wow. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini beliau sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, beliau ini adalah jeng 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 jeng. Nah, silakan Kak. Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa memperkenalkan profilnya seperti dari mana dan juga eh, siapa namanya dan lain-lainnya. Coba Kak, kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Ginanjar, bisa dipanggil Anjar sih. Untuk domisili gue tinggal di Jakarta, tempatnya itu di Tanjung Priuk. Kegiatan kerja sih, kerja karyawan swasta. Terus paling ikut-ikut komunitas sosial, ya macam-macam gitulah. Karena kadang juga naik gunung. Ya, jadi benar kata Rizky, kemarin itu gue sempat terinfeksi oleh virus COVID-19 ini dan juga sempat dirujuk untuk karantina di Wisma Atlet. Nah, mungkin buat teman-teman masih bingung ya, siapa sih sebenarnya Kak Anjar itu ya kan? Dan kenapa sih saya manggilnya Kak Anjar gitu kan, nggak Anjar. Jadi Kak Anjar itu teman-teman teman-teman Doceng itu perlu tahu banget, Kak Anjar itu adalah salah satu senior saya dulu di salah satu komunitas Seribu Guru Bogor. Beliau ini amat sangat kreatif orangnya. Beliau ini bener-bener humble banget, asik parah sih bener-bener. Makanya aktif banget bisa dibilang bener-bener seperti itu Kak Anjar ini. Jadi banyak banget sih pelajaran yang bisa terutama saya pribadi ya yang saya dapat dari Kak Anjar tersebut gitu. Makanya sempet kaget nih dengar Kak Anjar kok bisa kena COVID ya kan, kena coronavirus ini gitu. Nah, coba Kak Anjar boleh gak sih diceritain gimana nih mulai dari gejalanya, awal mula Kak Anjar eh, ngerasa, oh kayaknya gue kena COVID nih ya. Coba gimana nih Kak Anjar? Boleh diceritakan. Itu lebay banget deh. Enggak kok, enggak kreatif-kreatif banget. Karena kan emang dibantu juga sama teman-teman yang lain. Jadi ya kerjanya nggak sendiri. Jadi yang kreatif bukan cuma gue doang, yang lain juga. Oke, lanjut soal yang COVID tadi. Jadi gue jadi selama sebulanan ini memang lagi berjuang banget tuh, karantina sama minum obat-obatan. Selama kemarin tuh dinyatakan positif corona. Jadi awalnya itu akhir Agustus kemarin, hari Jumat, sebenarnya gue udah gak enak badan. Tapi waktu itu gue maksain masuk, lalu Sabtunya gue demam tinggi sih itu, sekitar 38,8. Nah saat itu gue cuma mikir gue kecapean sama kayaknya masuk angin sih. Karena emang gue gak kuat AC di kantor, dingin banget. Gue pikir masih ya udahlah masih sakit-sakit yang biasa aja gitu, gue ngentengin. Tadinya disuruh dikerok kan sama orang tua, cuman gue bilang udahlah nggak usah, nggak mau lagi mengurangi untuk dikerok juga karena nggak baik juga ya buat kulit. Terus gue coba minum obat paracetamol. Sabtunya itu
minggunya masih tetap sama, gue masih demam dan masih pusing kepala. Akhirnya ya udahlah, nurut sama orang tua, gue dikerok lah tuh. Kerok ya, malamnya tuh lumayan enak lah, entengan. Demam udah turun. Jadi gue pikir ya udahlah, gue bisa kerja nih hari Senin. Oke lah, gue kerja. Itu gejala awalnya ya, gue demam, pusing. Nah, saat kerja itu hari Senin tuh demam sih udah nggak terlalu ya, tapi gue tuh pusing, terus juga kayak ngawang-ngawang gitu loh kepala, kayak apa ya, pusing tapi kayak ngawang-ngawang aja, pandangan tuh kayak mimpi aja gitu, kayak setengah sadar gitu, tapi gue termaksain masuk kan. Eh, Pas pulangnya gue mulai rasa puyeng lagi, apalagi ini sebelah kiri, kepala belakang sebelah kiri tuh puyeng banget. Terus juga di belakang mata sebelah kiri tuh kayak pegel banget. Nah, dari malam itu gue tuh dijemput sama adik gue kan. Eh Pas di mobil tuh gue mau muntah, mual pusing mau muntah. Tapi kayak perasaan mau muntah gitu dari perut, mau ada yang mau keluar, yang keluar cuma angin. Angin ya. Perasaan kayak makanan yang mau dikeluarin, tapi akhirnya pas gue gitu, yang keluar cuma angin. Ya udah tuh, Senin nyampe rumah malam, gue akhirnya diurut dan dikerok lagi. Terus gue tidur, ya udah, karena apa namanya udah mulai enakan, istirahat. Ya udah, gue pikir udah, cobalah gue berobat dulu deh ke dokter besok paginya gitu. Di Selasa gue pagi-pagi ke klinik untuk berobat. Pas di klinik, pas berangkat tuh gue gak ada demam sih, cuma pas gue masuk ke klinik kena AC lagi, jadi gue demam lagi. Nah, pada saat gue diperiksa sama dokternya, kan gue dites tuh, dicek suhunya kan. Pas cek suhu gue 37, berapa gitu, gue lupa. Nah, akhirnya dokter nggak mau megang gue tuh, dia cuma nanya-nanya doang apa gejalanya. Ya gue bilang gue pusing, demam, terus juga nafsu makan juga agak berkurang. Dia nanya sih, terus dokternya nanya, kamu ada batuk nggak, ada sesak nafas nggak, terus kalau nulan sakit nggak. Ya gue bilang aja nggak ada sih dok, cuman saya pusing aja sama demam ini, terus kalau kena AC saya juga langsung demam kayak sekarang ini, gue bilang gitu. Ya terus dokternya bilang, kamu mau saya kasih obat dulu atau mau cek darah. Terus gue bilang ya udahlah dok, saya apa namanya, minta obat aja dulu. Terus dikasihlah tuh gue resep, obat untuk 3 hari. Ke dokter nih, setelah habis obatnya, check up lagi ke sini. Oke lah tuh, gue pulang tuh sekitar jam 10, setengah 11-an nih kalau nggak salah. Pulang, terus gue makan tuh sama bokap, sama bapak gue kan, sama ayah gue. Makan karena siangnya mau minum obat, karena ada obat yang harus diminum. Nah, ketika gue makan, itu gue tiba-tiba nggak bisa ngerasain makanan. Rasa yang gue makan tuh, makanan nggak ada sama sekali. Gue makan sayur asem itu nggak ada rasanya. Gue makan apa namanya, ikan, nggak ada rasanya. Tempe goreng nggak ada rasanya, sama sekali nggak ada rasanya. Gue kaget kan, gue bilang, loh Bi, kok anjir makan nggak ada rasanya, nih sayur asem kok nggak ada rasanya sih? Hah, yang bener ya? Iya beneran, coba nyium bau tuh, gue dikasih minyak kayu putih, gue cium kan minyak kayu putih, nggak kecium. Terus gue coba paksa, gue apa namanya, olesin ke depan hidung kan, gue nggak nyium juga, cuma emang panasnya kerasa, cuman nggak ada bau minyak kayu putih, nggak ada. Nah, gue panik situ kan, terus gue ambil parfum, gue semprot ke badan, gue semprot ke tangan, gue cium tuh nggak ada sama sekali baunya. Terus kata kata bokap gue, coba nih makan garam. Gue makan garam, nggak ada rasanya sama sekali, blas. Waduh, gue saat itu gue nggak tahu ya kalau itu tuh gejala COVID ya. Gue belum tahu kalau itu gejala COVID. Gue cuma ngerasa, wah ini gue kenapa nih? Tipes apa ya? Karena emang lidah gue putih saat itu. Yaudah, gue akhirnya maksain makan walaupun rasanya nggak enak banget. Terus gue minum obat.
gue minum obat dengan berpikir ya udahlah coba gue minum obat dulu, terus gue istirahatin, gue tidurin badan gue, siapa tahu habis gue tidurin terus gue nunggu reaksi obat mendingan gitu. Lalu gue tidur siang, bangun-bangun habis asar, terus habis itu gue sholat, habis itu gue coba makan pisang, makan buah pisang. Gue makan tuh masih nggak ada rasanya juga, pisang bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Aduh, kalau gue kenapa ini ya? Akhirnya gue ini lagi apa namanya? Balik lagi ke klinik tuh yang tadi pagi untuk cek darah. Nah, pada saat cek darah itu gue dicek rapid, terus cek tipes sama cek kandungan darah gitu loh, kadar-kadar darah gitu lah. Nah, di rapid test hasilnya ternyata gue non reaktif di situ. Terus tipes juga negatif. Untuk kandungan darah trombosit normal, hemoglobin normal. Cuman leukosit gua doang tuh yang rendah, 3,5-an nih. Harusnya kan 5 sampai 7 normalnya gitu. Terus dicek lagi ke dokter, dokternya bilang ini imun kamu lagi rendah. Ya udah, saya nggak kasih obat lagi, coba lanjutin obat yang tadi. Habis itu coba berobat lagi. Ya udah lah tuh, gua balik dengan masih tenang gitu, nggak oh ini bukan covid karena gue ngerasa rapid test gue tuh non reaktif. Gue pulang terus istirahat, demam juga udah nggak terlalu. Cuma pusingnya masih masih kerasa banget. Rabu gue coba masuk kerja lagi, apa namanya, masih juga kerasa pusing dan ngawang-ngawang gitu loh pandangan gitu. Terus gue kasihkan hasil lab, eh, cek darah gue ke atasan gitu untuk kasih tahu kalau gue nggak covid lah, karena hasilnya hasil rapid gue non reaktif. Oh ya, gue cek darahnya cek darah yang ambil dari vena ya, bukan yang kan ada tuh rapid test yang di ujung, di apa, cetek ujung jari doang yang portable. Nah, itu gue yang ngambil darah dari vena gitu. Terus hari Rabu itu gue juga nanya-nanya sama temen gue nih, Daman. Dia juga anak 1.000 guru kan, komunitas juga. Nah, dia emang kemarin sempat 10 hari itu dirawat karena emang dia positif COVID. Ya, gue nanya tuh sama dia, gejalanya apa aja. Ya, dia bilang demam, terus pusing. Kalau dia ada batuk sama nelannya sakit apa ya, kayak radang tenggorokan gitu. Nah, plus dia juga nggak bisa ngerasain makan, nggak bisa nyium bau. Disitulah tuh gue mulai parno tuh. Waduh, waduh man, gue juga ada gejala begitu. Kemarin gue demam, terus juga gue nggak bisa ngerasain makan nih, sama nggak bisa nyium bau sampai sekarang. Jadi gue pas balik kerja itu gue masih nggak bisa ngerasain makan sama nggak bisa nyium bau. Ya udah tuh gue pas tahu gitu kan udah mulai panik tuh. Pulang kerja masih gitu juga, masih pusing, masih ngawang-ngawang, dijemput kembali gue juga masih mau muntah-muntah juga. Malamnya itu gue tidur jam 2, gue bangun sesak napas. Udah dari situ gue langsung kayaknya gue covid deh nih. Udah gue minum air hangat malam-malam sampai nunggu subuh. Gue sholat subuh terus habis itu gue pergi ke puskesmas buat lapor. Jadi gue akhirnya pergi ke puskesmas, gue bilang gue mau di swab karena memang ada info kalau misalnya kita ada gejala-gejala gitu langsung lapor aja ke puskesmas. Akhirnya gue lapor ke puskesmas, gue kasih tahu ke sapam gejala gue begini, gue takutnya itu covid, terus gue nggak diizinin masuk ke puskesmas. Dia manggil perawatnya nyamperin gue buat nanya apa aja gejalanya, terus dia ngasih namanya apa, kontak covid center gitu di kecamatan rumah gua gitu, deket rumah gua. Akhirnya gua ngubungin nomor itu, gua bilang gejala gua gimana, terus dia minta data diri gua, terus gua disuruh karantina mandiri saat itu. Jadi saat itu hari Kamis, gue lupa tanggal berapa tapi itu udah bulan September. Gue udah mulai karantina mandiri tuh jadi gue juga udah misah dari apa, saat itu juga gue udah tinggal sendiri gitu di kontrakan karena gue
nggak mau kontak sama orang rumah gitu kan, sambil gue nunggu kapan di swab gitu. Jadi kalau gue tarik mundur lagi, gejala gue itu bertahap, nggak, kan ada orang yang tiba-tiba langsung gini, tiba-tiba langsung pusing, panas, demam, nggak bisa rasain makan, nggak bisa nyium bau tuh sekaligus. Nah kalau gue untungnya bertahap gitu, jadi dari yang demam terus pusing 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 terus nggak bisa ngerasain makan sama nggak bisa nyium bau, terakhir sesak nafas. Nah, nggak terakhir situ. Sebenarnya gue ada batuk, tapi gue pas batuk itu pas di Wisma Atletnya. Jadi gitu. Kalau bicara tentang gejala ya. Wow, wow, wow. Ini sih eh, lumayan cepet juga sih, maksudnya jangka waktu tahu dari gejala-gejalanya itu cepet banget. Mulai dari Jumat Senin itu udah mulai pusing, gitu kan? Jumat pulang, Senin pusing, Sabtu Minggu pasti udah ngerasa kan, gitu kan, naik turun tuh demamnya ya kan. Terus itu tapi selama selama pas masuk ke kantor kan dicek suhu kan, itu suhunya normal gitu Kak, Kak Anjar, dan masih diizinkan untuk masuk suhunya. Terus eh kalau dari puskesmas juga emang kalau suhunya tinggi bisa masuk ya Kak ya? Itu sih. Terus hmm, banyak juga ya ternyata gejala COVID ini, mulai dari yang nggak bisa ngerasain apa-apa gitu kan, dari pusing, demam tentunya, terus sesak napas, ya kan, dan juga eh, nggak bisa nyium bau apa-apa. Wow. Terus udah gitu setelah tahu gejala ini kan cepet banget nih gejalanya nih. Maksudnya Kanya langsung sigap kan. Untungnya cepet banget. Eh Pak, nunggu hasil swab atau bukan bukan nunggu, sebelum nunggu hasil swab deh. Sebelum Kakak menuju untuk melakukan swab ini, si petugas itu sigap gak? Misalnya pas respon gak sih gitu kan? Tanggapannya gimana? Prosesnya kayak gimana nih? Kan di hari Kamis ini, Kanjar ini kan udah tahu nih kalau Kanjar, bukan udah tahu sih, mungkin udah sedang menduga kan. Ini kan anggaplah kita tuh Kanjar tuh nggak tahu kan. Karena kan Kanjar menduga menduga karena kan waktu itu nanya nih ke Kadaman ya. Saya juga baru tahu nih Kadaman ternyata pernah sakit COVID juga. Nah, pada hari Kamis ini Kak Anjar ini nunggu swabnya itu berapa lama dan apa aja sih yang dilakukan untuk menunggu swab ini. Terus selain itu, eh, bagaimana respon dari orang tua ketika kayaknya Kanjeng memutuskan untuk memisah deh dari keluarga gitu kan. Pasti apakah keluarga itu ngerasa takut, kaget dan seperti apa gitu. Terutama juga lingkungan sekitar ya, tetangga dan lain-lainnya seperti itu. Apalagi kan di sini kan dari hasil rapid aja Kanjeng itu dinyatakan non reaktif kan gitu. Berarti rapid ini tuh nggak akurat dong, bisa dibilang seperti itu. Aneh sih sebenarnya. Nah, itu sih yang saya tanyakan dari si swabnya ini menuju ke tes swabnya seperti apa Kak prosesnya gitu. Jadi jadi gini aneh sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak waktu kemarin ini berangkat ke klinik, dari rumah sih nggak demam ya, karena udah lumayan adem gitu. Tapi kalau misalnya kena AC, karena kan di klinik kan dingin ya, kena AC, eh, kena dingin, pokoknya kena dingin AC gitu pasti suhu badan langsung naik, langsung jadi demam lagi gitu. Nah pas berangkat kerja pun nggak demam. Jadi pas baru masuk kan ada apa namanya, alat yang buat ngecek, bukan ditembak gitu ya, tapi ada alat yang dari kamera gitu loh, ngecek itu juga lolos-lolos aja. Cuma kalau udah kena AC, kena di apa, pendingin ruangan tuh langsung rasanya demam, jadi menggigil gitu loh. Entah alergi, entah kenapa, pokoknya kalau kena apa namanya, pendingin ruangan tuh langsung langsung gak enak lah badan gitu, langsung kayak drop lagi, langsung kayak demam lagi gitu. Nah, pada saat Kamis itu memutuskan untuk
karantina kan, karantina mandiri. Jadi kebetulan jadi belakang rumah itu persis di belakang rumah emang ada kontrakan, ada emang kontrakan punya ini sih, punya bibi, punya mama. Jadi numpang dulu di situ sementara untuk karantina mandiri. Itu emang persis banget diapit sama rumah bibi, rumah paman, rumah mamang, terus rumah adik sama rumah orang tua. Jadi dikelilingi gitulah. Jadi benar-benar iswa apa benar-benar eh, kiri kanan tuh cuma saudara doang. Nah, kalau tetangga sendiri sih nggak ada yang tahu sih. Kalau kemarin sampai sekarang pun nggak ada yang tahu kalau misalnya kemarin habis dari Wisma Atlet. Nah, gitu. Jadi hari Kamis itu nunggu di kabarin lagi. Kira-kira hari Sabtu apa Jumat ya? Gue lupa Sabtu apa Jumat. Pokoknya terus ada yang hubungin dari COVID centernya itu. Nah, jadi gini, kalau di tempat gua tuh puskesmasnya ada namanya Puskesmas Tugu. Nah, Puskesmas Tugu ini di kecamatan ini di setiap puskesmas ada apa namanya tenda tenda sigap COVID gitulah. Nah, nanti dari tiap puskesmas itu nanti akan dirujuk lagi ke puskesmas pusat yang buat COVID-nya, tapi masih di kecamatan yang sama gitu. Nah, ada namanya Puskesmas Rawabadak Selatan. Nah, disinilah orang-orang warga yang di kecamatan dan di kelurahan tempat gue tinggal itu di swab gitu. Jadi Sabtu atau Jumat gitu dikabarin kalau hari Selasa akan di swab. Nah, dari mulai Kamis sampai hari Selasa sambil nunggu di swab itu kan masih minumin obat yang dari dokter ya, dokter yang kemarin dari dokter yang kemarin berobat di klinik. Nah, berangsur-angsur membaik sih, kayak nyium bau udah bisa, mulai bisa, terus um, ngerasain makanan udah mulai ada. Jadi hari mingguan gitu udah normal tuh nyium bau udah bisa, makan juga udah enak. Oh ya, obatnya itu yang dikasih dokter itu antibiotik, obat radang sama pusing, obat radang, terus obat demam sama pusing, kurkuma, sama vitamin. Ada vitamin tapi lupa ya. Sama iya vitamin tuh stimuno. Tapi bukan namanya bukan stimuno sih, tapi itu kayak stimuno gitu untuk daya tahan tubuh. Nah udah habis apa minumin obat itu aja sampai habis. Nah alhamdulillah itu berangsur-angsur membaik sih. Jadi pas hari Selasa gue di swab itu sebenarnya badan udah fit, udah sehat, udah oh ya udah sehat kayak biasa aja gitu. Tapi karena ingin memastikan kan akhirnya gue di swab tuh tetap. Nah tapi dari hari Kamis sampai Selasa itu gue tetap karantina mandiri gitu, kerja juga lagi apa di WFH-in kan. Udah ya Selasa gue di swab masih juga karantina mandiri itu sampai hari Sabtu akhirnya dikabarin dari orang puskesmas. Jadi dari COVID centernya itu ada penanggung jawabnya sih satu orang. Lagi itu gue dapet namanya Bu Nadia. Jadi Bu Nadia ini tektokan terus gue sama dia kayak perihal menanyakan kapan gue di swabnya, perihal nanyain kapan hasilnya keluar. Gue hampir tiap hari sih nanyain kapan hasilnya keluar gitu. Terus akhirnya Sabtu dikabarin sama Bu Nadia, ya dibilang kalau gue ini positif COVID. Nah di situ yang tadinya badan udah kerasa enak segala macem tuh jadi yang drop lagi kan, kepikiran lagi. Aduh, keluarga juga langsung yang, hah, positif kamu ah? Nah, ya Allah, terus ya udah langsung pada panik juga kan. Terus ya gue nanya nih, kan kondisi gue kontrakan ini kan deket-deket sama saudara nih, orang tua juga ada. Terus juga banyak balita juga kan, banyak anak-anaknya bibi gue, ada anaknya adik gue juga kan. Terus gue ngobrol lah tuh sama Bu Nadianya kan konsul. Gue baiknya eh, karantina di mana? Eh, Terus kata Bu Nadia, ya kalau kalau pengen sih Pak, baiknya memang di Wisma Atlet. Di sana juga enak kok. Ini bilang gitu. Makan juga gratis, dikasih obat juga gratis. Terus juga apa ntar kalau sudah terapi di sana di swab ulang juga di sana gratis. Dia bilang gitu. Oh gitu. Terus gua
tanya kan sama adik gua juga menyarankannya di Wisma Atlet aja karena di sono di sini juga dia takut kan anaknya balita terus juga takut sama apa orang tua gue juga terpapar. Ya udah tuh jadi pas hari Sabtu itu gue bilang lagi ke Bu Nadia tolong saya mau ke Wisma Atlet aja gimana pengurusannya gue bilang gitu kan. Terus dia cuma minta KTP sama BPJS gua, udah gua suruh nunggu kapan ntar sama dia dikontak lagi kapan berangkatnya. Terus urusan administrasi dia yang ngurusin sih. Gitu. Akhirnya gua minggu dapat kabar kalau hari Senin gua em, udah dirujuk ke Wisma Atlet. Ya udah, jadi minggu udah siap-siap baju segala macem, terus sabun mandi, sabun cuci, wipol segala macem. Pokoknya persiapan buat di sana. Ya udah akhirnya setelah Senin tuh gue kesana. Oh ya, tadi itu gue mau dijemput pakai ambulan kan dari puskesmas, cuman gue memilih untuk tidak dijemput karena ya gue nggak mau sih pengen tetangga gue tahu gitu. Selama gue karantina mandiri juga gue nggak kemana-mana, gue di kontrakan aja gitu, gue nggak pernah keluar. Makan pun dianterin dari keluarga, cuma taruh di depan pintu, terus gue ngambil dari luar. Jadi gue membatasi kontak gue sama orang-orang rumah dan tetangga-tetangga. Jadi gue benar-benar yang nggak kemana-mana gitu. Terus gue dari rumah naik ojol, gue juga bilang sama ojolnya kalau gue nih positif. Terus juga yang bayar uang segala macam tuh ada dua. Jadi gue jaga jarak juga sama abangnya sampai di puskesmas. Di sana ternyata ada dua orang, gue sama ada tuh mbak-mbak juga yang akan dirujuk ke Wisma Atlet. Nah, ternyata gejalanya juga sama dia demam juga gitu, terus nggak bisa rasain makan sama nggak bisa nyium bau. Ya udah tuh mulai hari Senin itu gue dirujuk ke Wisma Atlet gitu. Oh begitu. Jadi mungkin karena imunnya juga rendah kali ya, makanya ketika kena AC demam lagi gitu kan, naik lagi seperti itu. Eh, Responnya sih cepet juga ya, bisa dibilang dari COVID centernya pun juga langsung menghubungi kan ke Anjar, langsung dikasih tindakan, terus obat-obat yang dari puskesmas juga mungkin itu berpengaruh ya terhadap untuk meningkatkan imun ya gitu kan. Tapi eh itu bukan termasuk obat yang untuk menghilangkan si COVID tersebut kan. Itu mungkin hanya untuk meningkatkan antibodi ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu kan. Terus eh pantes sih kalau misalnya kontrakannya itu emang isinya adalah eh, daerah-daerah saudara-saudara semua. Tapi pada saat mereka semua tahu nih Kanjar itu positif, apakah mereka langsung tes swab semuanya, terutama kan keluarga nih, karena sebelumnya Kanjar sempat dikerikkan sama ibu atau ayah gitu kan ya, saya lupa, sama ibu atau ayah gitu kan, dikerik. Nah itu tuh beliau langsung tes swab juga keluarga atau seperti apa, terus ternyata benar seperti apa yang sering kita baca di website, sering kita baca di artikel-artikel, eh, pemikiran terus psikis itu benar-benar mempengaruhi ya kan, mempengaruhi banget gitu kan. Jangan sampai orang yang udah sakit itu udah orang yang udah sakit itu jangan sampai down banget, dan jangan sampai apa ya, dalam artian nggak boleh banyak pikiran gitu kan, beban dan segala macamnya itu ya, bener-bener jadi nggak boleh dijudge judge sih istilahnya gitu kan, nggak boleh bener-bener kayak yang oh lu sakit ya gua nggak mau deketin lu gitu ya, kayaknya jadi itu tuh bener-bener jadi down gitu kan pikirannya dan segala macamnya gitu. Betul, jadi sebenarnya sih kita harusnya support ya kak ketika kita tahu ada orang atau tetangga kita yang sakit gitu kan, tapi tetap juga jaga jarak ya kan, support dalam artian mungkin kita bisa memberikan beliau untuk makan dan segala macam gitu kan, karena kan beliau juga belum tentu bisa untuk kemana-mana gitu. Terus oh iya, dirimu itu ke sana naik ojol,
Si abang ojolnya nggak takut. Lucu juga sih. Wow, abang ojolnya hebat. Terima kasih abang ojol yang sudah mengantarkan Kak Anjar sampai tempat ya kan. Akhirnya Kak Anjar bisa berobat di sana gitu kan. Dan sampai di sana dengan selamat. Terus eh nah, selanjutnya kita lanjut untuk ke pembahasan pada saat di Wisma Atlet nih Kak. Selama di Wisma Atlet ini apa aja sih yang Kak Anjar dapat? Terus apa aja yang Kak Anjar lakukan selama di Wisma Atlet? Terus cara penanganan di sana tuh seperti apa? Dokter-dokternya tuh bagaimana? Selain itu juga obat apa sih yang diberikan gitu kan? Apakah Kak Anjar juga diberikan obat yang memang berupa antibody, antibiotik gitu kan, vitamin seperti itu atau apa gitu kan. Terus dari segi makanannya juga seperti apa. Itu sih ya. Itu seperti apa Kak Anjar. Oh ya, terus berapa lama juga nih Kak Anjar selama di Wisma Atlet tersebut menjalani proses karantina di Wisma Atlet. Terus suasana di Wisma Atlet itu seperti apa? Mulai dari rekan-rekan yang mungkin yang terkena COVID, gitu kan, apakah saling support gitu kan. Terus dokternya juga bagaimana mereka? Karena saya pribadi pernah lihat waktu itu sempat ngantar kakek sakit dirawat, sempat jaga, dan kebetulan di situ tuh ada yang terkena COVID, dan dia tuh bener-bener kayak yang diasingkan banget gitu, bener-bener kayak yang dijaga, nggak boleh di sini ya, nggak boleh ke sini ya gitu. Jadi kita tuh bener-bener kayak yang hati-hati nih gitu, sama kayak si susternya aja tuh bener-bener harus membatasi kita gitu. Apakah di sana seperti itu juga gitu atau seperti apa? Sebenarnya kaget banget sih ketika loh kok kakek saya dirawat satu ruangan dengan orang yang terkena COVID. Itu baru ketahuan sih karena dia masuk hari Minggu, besoknya hasil swab beberapa hari kemudian hasil swabnya keluar, terus dia juga langsung dirujuk gitu, dan langsung lah datang petugas-petugas COVID tersebut untuk menjemput beliau, dan beliau juga masuk langsung ke ambulan dan diantarkan ke tempatnya untuk karantina. Seperti itu sih, agak ngeri sih emang, tapi di situ itu maksudnya perlakuan dari si susternya terhadap beliau itu agak jaga jarak, tapi emang bener-bener bener sih, tetap care juga, tetap dijaga juga, cuman tetap kita juga waspadai untuk tidak dekat-dekat ke ruangannya. Even kita di depan kaca aja tuh kita tuh nggak boleh, karena agak takut ya gitu sih. Kalau di sana seperti apa nih Kak? Kayak gitu. Jadi setelah ketahuan kalau gue itu positif, langsung gue minta sama Bu Nadia juga tuh untuk orang-orang rumah minta untuk di swab lah. Jadi setelah gue masuk ke Wisma Atlet, Senin Selasanya itu orang-orang rumah pada di swab gitu. Kalau dibilang cepet ya lumayan lah, karena memang gue ikut untuk swab yang massal gitu loh. Emang itu program dari pemerintah sih untuk karena mencegah klaster baru ya, klaster dari keluarga. Nah, waktu gue di swab juga itu ada satu keluarga yang pada di swab. Jadi satu kakak di swab gitu. Ada beberapa sih yang sendiri, tapi tetap ikut yang swab massal itu, dan itu gratis. Kalau obat yang kemarin dikasih dari klinik ya memang untuk ini sih, lebih ke daya tahan tubuh sih. Tapi ya gue nggak tahu sih antibiotik itu untuk melawan COVID atau enggak. Cuman eh antibiotiknya itu emang buat ya untuk ini sih melawan virus yang ada dalam tubuh kali ya. Tapi gue nggak tahu sih itu dia lebih spesifik kemana antibiotiknya, karena kan banyak banget ya antibiotik untuk penyakit, dan ada yang khususnya juga. Iya, jadi pas udah tahu kita tuh positif, ya
ada sugesti-sugesti yang semestinya nggak ada sih, kayak tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba keluar batuk, tiba-tiba pusing lagi. Iya langsung khawatir gitu sih. Itu sih yang langsung kebayang, kebayang aduh COVID kan serem-serem ya di berita juga kan ya. Ya kepikiran, pasti kepikiran banget. Ya orang tua juga langsung yang ya Allah, ya Allah, gimana sih, khawatir namanya juga orang tua ya. Gue juga khawatir sama orang tua, soalnya kan pas gejala itu demam sama yang nggak bisa ngerasain makan sama nyembo itu kan kontak tuh sama orang tua. Jadi khawatir juga, makanya kemarin langsung minta di swab kan buat orang-orang rumah. eh Kemarin sih ojolnya sih enggak sih, cuman dia pokoknya kemarin kasih tahu, Pak, saya ini di swab hasilnya positif, cuman saya akan jaga jarak sama bapak. Saya nggak mau tadinya mau dijemput ambulan, cuman saya nggak mau, takutnya aku tetangga-tetangga pada heboh kan. Tapi dia ini aja sih, ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting jaga jarak aja Pak. Iya makanya gue juga pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Itu juga yang ngasih uang juga ade kan ke ojolnya. Jadi gue membatasi diri gue sih, pada saat naik ojolnya itu. Dan dia juga nggak kena apa, fine fine aja. Ya alhamdulillah sih dia masih mau kemarin tuh. Iya, kalau di Wisma Atlet ya, yang gue tahu kan, eh, baca-baca berita, lihat-lihat di media sosial gitu. Wisma Atlet adalah tempat yang menyeramkan. Memang betul menyeramkan dalam arti ya memang dia tuh red zone kan, zona hitam atau zona merah gitu. Ya, emang khusus buat orang-orang yang punya gejala atau yang terkena dari COVID ini kan. Jadi kalau waktu pas pertama kali datang memang sepi sih, cukup sepi. Gue malah nggak menyangka sih kalau akan sesepi itu sih, karena pas gue dateng yang di lobby, jadi gini, di tower-tower itu ada tower-tower khusus, ada tower 6 itu emang untuk IGD dan orang-orang yang bergejala, ada tower 5 dan tower 7 yang orang-orang tanpa gejala. Jadi orang-orang yang bergejala, orang-orang yang punya penyakit bawaan gitu, tapi gejala COVID-nya dia ringan, itu kebanyakan adanya di tower 6. Mereka di tempat kayak bapak-bapak punya diabetes atau eh, atau punya penyakit jantung atau hipertensi atau mah akut gitu. Nah, biasanya eh, itu ada di tower 6, ditempatkan di tower 6. Kenapa? Karena di tower 6 ini fasilitasnya lebih lengkap. Maksudnya fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Ada IGD, ada alat EKG untuk rekam jantung, ada juga radiologi, terus swab juga adanya di sini gitu. Kalau misalnya di swab ulang tuh ada di tower 6. Ya, jadi pas saat gue datang sih sepi ya. Waktu itu cuma ada 4 pasien doang termasuk gua. Saat pertama kali itu juga ditanya-tanya kan, apa aja gejalanya kemarin, ditanya juga ada keinginan untuk bunuh diri kah, ada apa, atau eh, melihat sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain kayak halusinasi gitu. Sampai ditanya seperti itu. Habis itu pas datang ke pendaftaran, diwawancara sedikit tuh soal masalah yang tadi, soal gejalanya juga. Terus habis itu mas tunggu lagi sampai dipanggil untuk ke ruang pemeriksaan. Nah, di situ diambil darah, di EKG, rekam jantung. Habis itu sudah nunggu lagi di ruang pemeriksaan itu untuk diantar ke kamar. Kan pas kebetulan siang ya di sana, nyampe sana jadi langsung dikasih makan siang juga tuh di IGD. Di sana ada banyak dokter-dokter muda juga. Oh ya, semua petugas yang ada di sana menggunakan pakaian hazmat itu loh, yang kayak astronot itu loh kalau orang-orang bilang. Mereka pada pakai hazmat, banyak dokter muda, terus juga mereka ramah-ramah, baik-baik. Gue juga ditanya di sana,
apakah ada alergi obat, apakah ada alergi makanan, terus apakah membawa obat dari rumah. Kalau bawa diperiksa sama dia, dicatat apa aja obatnya. Setelah itu pokoknya di situ itu sampai gua dipanggil untuk ke unit, ke kamar, ada 1 jam setengah itu untuk gue yang 4 orang doang ya. Kasian, segitu sepi itu. Akhirnya gue, oh ya, pas gue masuk ke IGD juga ada sih ya, beberapa yang pakai ventilator gitu, cuman bukan yang kayak parah-parah banget. Jadi cuma kayak alat bantu pernapasan aja sih. Ada juga yang diinfus gitu. Ya nggak terlalu serem sih pas di IGD-nya, nggak yang tidak seperti yang gue bayangkan kayak ada orang yang di ICU gitu pakai rekam jantung gitu, kita lihat heart rate-nya, ya tapi di sana nggak ada gitu. Terus gue diantar ke hmm, unit untuk tempat perawatan. Jadi gue dapat di lantai 11 tower 6. Nah, jadi di tiap lantai itu ada nurse station, poliklinik, sama ruang pemeriksaan gitulah. Ada juga di setiap lantai juga ada dokter jaga, ada perawat jaga, sama ada psikiater. Eh, Terus waktu pertama kali datang itu juga kita dimasukin grup WhatsApp per lantai. Jadi per lantai itu punya grup WhatsApp masing-masing. Jadi kalau misalnya ada pengumuman apa-apa kayak makanan sudah datang, obat sudah ada, atau pemeriksaan apa, nanti kita dikasih informasi lewat situ. Atau kadang ditelepon sih sama sama adminnya yang di lantai itu gitu. Terus gua diantar ke apa? Ke unit gua. Ya gue sih di situ nggak nyangka sih, gue pikir bakal serame apa gitu, tapi ternyata sepi, sepi banget malah. Mungkin orang-orang pada di kamar kali ya. Nah, akhirnya gue dapet unit, 2 kamar, 2 kamar, kamar mandi bareng, ada ruang tengah juga. Jadi tiap kamar pun sendiri-sendiri, kecuali kalau misalnya emang suami istri datang ke situ. Jadi emang ada kamar yang double bed, satu lagi single bed. Untuk kamar sini nyaman ya, nyaman banget. Gue juga gak nyangka sih akan senyaman itu gitu. Untuk sekelas ruang perawatan gitu, itu lebih kelihatan kayak apartemen sih, apartemen yang dijadikan rumah sakit dadakan, karena emang nyaman banget. Ada wifi juga, ruang tengahnya luas, ada sofa segala macam furniture, cuman nggak ada TV. Tiap tiap kamar ada AC, terus ada balkon, ada tempat buat nyemur juga. Kamar mandinya juga lengkap, ada air panas, tempat duduknya, klosetnya duduk, tempat klosetnya duduk, sorry. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja sih kalau yang didapetin di kamar. Yang penting ada akses wifi. Lumayan, ada lemari juga untuk naruh baju-baju. Untuk sabun segala macam itu untuk kita bawa sendiri, alat mandi. Terus makanan tuh 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. eh, itu kita nggak dianterin sih makanan. Biasanya makanan itu ada di depan nurse station, kotak-kotak apa nasi box gitu, nanti kita ambil. Nah, beberapa ada nasi box yang memang khusus buat orang-orang yang punya penyakit tertentu, kayak ada yang diabetes, dia punya kotak makan apa, kotak boxnya sendiri gitu, beda sendiri gitu. Dia ada warnanya hijau atasnya, terus ada label namanya juga, nah punya siapa ini ya, si siapa gitu. Terus juga obat-obatan juga biasanya pas makanan datang tuh obat juga sekalian dikasih. Terus juga kita ngambil aqua. Dinner station itu pokoknya kegiatan kayak makan, kayak ambil makan, obat tuh ada di depan nurse station. Terus kayak ada paketan, ada yang ngirim gitu, bisa nanti ada posnya tuh di bawah, ada pos naruh barang itu di bawah, kayak misalnya mau dari ojol gitu,
taruh di bawah kan nggak boleh ya ketemu sama kita ya. Taruh di bawah, nanti ada di tower itu ada porternya yang naikin barang belanjaan kita atau kiriman dari orang lain ke tiap lantai, jadi ada porternya gitu. Terus waktu pertama kali gue datang ke sana itu gue direkam jantung 2 kali sih, ambil darah juga. Jadi pas gue nyampe di unit gue beres-beres, terus nunggu malam. Malam itu langsung abis ngambil makanan, makan, minum obat, terus gue di grup WhatsApp ngecek kalau nama gue dipanggil untuk tensi sama rekam jantung. Jadi gue lagi waktu itu sekamar sama bapak-bapak sih, bukan sekamar, sorry, unit, satu unit sama bapak-bapak. Di kamar sendiri, gue kamar sendiri gitu. Tensi habis itu 3 hari setelah di sana gue dicek toraks, di ronsen. Kalau untuk penanganannya sendiri lebih mandiri sih, maksudnya mereka mendengarkan apa yang kita keluhkan. Jadi kalau kita ada keluhan apa-apa, kita nggak bisa nunggu mereka datang, tapi kita yang langsung ke nurse stationnya bilang kita ada keluhan apa. Kayak gue kemarin kan, gue mulai ada batuk itu pas mulai adanya pas di Wisma. Jadi pas gue dinyatakan positif itu, gue mulai merasa kayak ada batuk-batuk gitu loh. Nah, makin parahnya itu pas gue nyampe Wisma. Jadi tiap malam gue batuk. Tiap saat juga gue batuk. Gue kalau ada keluhan batuk, terus gue minta obat batuk sih sama susternya. Yang mereka ngasih akhirnya tiap pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, gue dikasih obat batuk. Jadi obatnya ada apa aja gue nggak tahu sih ya, itu obatnya apa aja. Tapi yang gue tahu emang ada antibiotik, ada vitamin, ada obat batuk, ada obat mual, satu lagi gue nggak tahu obat apaan itu, ada namanya juga. Oh ya, lalu antibiotik ini yang gue tahu ini antibiotik karena ini pahit banget. Dia tuh pas gue pertama kali datang itu gue dikasih antibiotik langsung 3 tablet. Wah, itu pahitnya luar biasa sih. Nah, tapi makin kesini makin mendekati gue akan di swab itu, di swab yang kedua di Wisma Atlet, obat itu makin dikurangin. Kayak antibiotik yang tadi 3, terus 2 hari kemudian jadi 2, 2 hari kemudian jadi 1. Sampai gue di swab itu gue nggak minum obat antibiotik sama sekali, cuma dikasih vitamin B4 itu yang ada vitamin C sama zincnya. Udah, itu yang gue dapet sih. Terus untuk makanan enak banget sih. Itu gue gak nyangka sih bakal enak itu juga makanan ya. Lauknya 3, sayuran, buah, ya nasi. Tapi bener-bener yang rasanya rasa yang niat untuk apa, orangnya yang masak tuh niat buat masak gitu untuk orang sakit. Jadi enak gitu. Malah lebih enak lah untuk standar anak-anak kosan lah ya gitu. Itu termasuk mewah sih itu. Dan itu makan juga selalu tepat waktu, obat juga. Nah, jadi di Wisma Atlet itu setelah 7 hari perawatan di sana kita akan di swab di hari ke-8 gitu. Setelah minum obat, apa namanya, yang dikasih dokter, terus gue paling kayak olahraga. Jadi di Wisma Atlet ini di tower 6 itu, di tiap tower kayak kalau nggak salah, ada jogging track, ada rooftop, ada tempat fitness juga. Cuman tempat fitness itu memang tutup sih. Yang dibuka itu ada jogging track. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau jemur, mau suntuk nih, aduh di kamar terus kan, karena emang nggak apa-apain lagi selain itu. Ya paling kita ke rooftop atau ke lantai 16 yang ada jogging tracknya. Biasanya ketemu orang di situ. Nah, biasanya gue ketemu orang di situ sambil kenalan, terus juga nanya-nanya sih mereka gejalanya apa. Nah, yang paling banyak memang yang paling sering itu ya tidak bisa nyium bau sama nggak bisa ngerasain makanan. Entah sebelumnya mereka demam, entah sebelumnya mereka diare, entah sebelumnya mereka tipes. Tetap ada namanya gejala yang nggak bisa nyium bau sama nggak bisa ngerasain makanan gitu.
ada yang dari rumahnya masih bisa ngerasain makanan, tapi pas dinyatakan positif terus masuk ke Wisma Atlet, nah dia mulai tuh nggak bisa ngerasain makan, nggak bisa nyium bau, mulai dari situ gitu. Gejalanya sih yang paling sering itu sih yang berkentara. Kalau dulu kan kita masih ngira-ngira ya, dokter juga masih ngira-ngira ini covid nih apa ya gejalanya, kok mirip-mirip kayak flu juga, terus aku ada tipes juga, ada lambung juga. Nah, ternyata dari bermacam-macam apa namanya gejala itu ada tuh satu yang hampir semua yang di Wisma Atlet itu mengalaminya gitu itu nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasain makanan. Jadi udah ketahuan nih kalau misalnya lu udah ngerasa di rumah, wah gue demam, habis demam kok tiba-tiba gue nggak bisa ngerasain makanan sama nggak bisa nyium bau ya, ya itu lu udah harus mulai curiga sih kalau lu terinfeksi COVID itu gitu. Ya gue lupa satu lagi, di tiap lantai itu ada psikiater. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman atau stres lah karena dinyatakan COVID ini, ya kita bisa divisit ke unit sama psikiaternya. Ya biasanya dikasih motivasi lah ya. Tapi gua nggak sih main nyobain juga. Karena di grupnya pun ada tim psikolog gitu. Dia suka ngasih kata-kata penyemangat lah, sama ada voice note juga, ada juga file buat afirmasi. Jadi apa ada lagunya sama backsound orang gitulah, dia ngobrol-ngobrol gitu yang mau ngasih motivasi gitu. Udah sih selebihnya kalau misalnya kita ada keluhan aja kita datang sendiri, kayak nggak bisa tidur kita minta buat tidur di sana. Dan Wisma Atlet tuh ya baik-baik aja, nggak serem-serem kayak gimana ya. Sebenarnya yang perlu kalian tahu itu kalau ke Wisma Atlet tuh untuk orang-orang yang dengan gejala ringan sampai sedang. Jadi kalau yang udah parah, yang udah punya penyakit bawaan itu nggak akan ditaruh di Wisma Atlet, tapi langsung ke rumah sakit, ke ICU gitu. Biasanya yang punya penyakit bawaan, punya penyakit yang lagi dialamin gitu, itu biasanya nggak ke Wisma Atlet tapi langsung ke rumah sakit gitu. Gua menjalani karantina itu nggak, alhamdulillah nggak terlalu lama sih, cuma 9 hari. Di 7 hari, hari ketujuh, udah hari ketujuh ke hari ke-8 gue di swab, besoknya udah ketemuan hasilnya siang, ketemuan hasilnya kalau gue swab gue negatif, sorenya udah langsung boleh pulang gitu. Iya alhamdulillah nggak lama-lama sih. Kalau untuk orang-orang yang di Wisma Atlet sih ya ada sih yang beberapa yang masih stres, masih yang kepikiran gimana-gimana, tapi kebanyakan sih alhamdulillahnya enggak sih ya, enggak yang terpuruk-terpuruk banget. Karena ngelihat di Wisma Atlet pun tidak seserem yang dikira gitu ya. Kegiatan kayak kegiatan biasanya, sosialisasi kayak bersosialisasi kayak biasa aja gitu memang, tapi kayak jaga jarak, pakai masker tuh memang diwajibkan. Terus ada pantangan nggak sih makanan di sana? Nggak ada sih ya, kecuali emang kalau kayak orang-orang yang punya diabetes segala macam itu. Cuma kalau gue sendiri ya nggak ada pantangan apa-apa. Kadang ada yang ngirim temen-temen, ada yang ngirim makanan juga, ya gue makan-makan aja gitu, nggak ada pantangan juga. Paling gue nggak bisa minum es ya gitu itu karena emang lagi batuk kan. Itu aja sih, selebihnya nggak ada pantangan apa-apa gitu, kecuali kalau emang yang punya penyakit bawaan kayak itu ada pantangannya. Kalau di sana sih karena emang orang-orang yang terinfeksi covid, jadi ya ya sudah gitu. Satu nasib semua sih ya, orang-orangnya juga ada yang asik, ada yang sibuk sendiri atau apa, tapi beberapa juga ada yang kenalan. Untuk saya juga, gue juga dapat kenalan sih di situ, orang Lombok, dia tuh jadi dia TKI baru pulang dari Arab. Pas dites ternyata dia eh, positif gitu. Tapi dia aslinya orang Lampung, Mas Gunawan namanya gitu. Jadi gua kadang kalau misalnya makan malam tuh ke unitnya dia, karena di unitnya dia ada dispenser. Dia kadang suka minta air panas di tempatnya dia ya.
paling gitu ngobrol-ngobrol, ketemu bapak lagi senam atau apa sambil ngobrol gitu. Ini saling sharing aja sih, karena berbagi cerita itu kan untuk kayak mau bagi beban juga gitu, tuh lebih lepas juga sih. Dokter-dokternya juga baik-baik. Nah, tiap malam divisit, dicek kita ada nggak di kamar gitu. Kalau ada keluhan atau enggak, di absen juga kadang-kadang. Tiap malam ya semuanya sih enak-enak ya, dokternya juga enak, jadi enak juga buat diajak ngobrol, buat diajak konsul gitu, dengerin keluhan kita, ditanya juga lumayan detail kalau misalnya kita ada keluhan-keluhan yang agak-agak berat gitu kan, kayak mungkin ada yang mah atau segala macem. Selebihnya ya gue bilang bisa dibilang pelayanannya baik sih, ramah-ramah, sabar juga. Kadang malah beberapa pasien ada yang bawel kan, bawel, terlebih bawel kalau misal paketannya dia belum datang. Ya, mereka sabar-sabar aja sih, cukup baik banget sih. Baik banget malah. Kadang gua sekarang hmm, kangen kangen suasananya sih, bukan kangen penyakitnya. Nah, karena pembahasannya itu makin seru banget nih Kak Anjar. Mungkin Kak Anjar juga butuh istirahat. Kita juga nggak mau terlalu memaksakan eh, untuk menutup ocehan. Pada kesempatan kali ini kita minta nih saran dari Kak Anjar, apa yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari penyakit COVID tersebut. Terus ketika kita mendapatkan gejala-gejala yang seperti Kak Anjar sebutkan tadi juga, kita seperti apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita minta sarannya nih dari Kak Anjar, itu sih untuk penutup sharing diocehin Rizky kali ini. Seperti itu Kak. Kalau mungkin dari gua sih sekarang apa ya? Ini kan sesuatu yang tidak terlihat ya. Sesuatu yang tidak terlihat kita juga tidak bisa menduganya kapan kena, karena gue sendiri eh, selama ke belakang itu atau sebelum kena itu ya gue cuman nggak jarang pergi-pergian juga gitu, jarang nongkrong juga, paling rumah kantor. Kalau pergi pun gue ke Bogor juga, nah cuma buat main bola doang, habis itu pulang main bola ya udah gue pulang gitu. Ya kita nggak bisa tahu sih ini virus tuh kita akan kena di mana gitu, gue akan kena di mana gitu, tidak terlihat juga ya. Saran gue sih ya tetap tetap menjaga protokol gitu ya, kayak pakai masker keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, ya hal-hal yang seperti itu yang sekarang ini yang bisa diusahakan ya sama kita. Terus kalau misalnya kita ada gejala seperti itu, yang pertama ya jangan panik lah, karena selama selama misalnya kita nih merasa gejala itu demam segala macam, masih bisa makan enak, masih bisa berdiri, masih bisa jalan, masih bisa ngambil minum sendiri, masih bisa nyendokin nasi sendiri, masih bisa mandi sendiri, itu insya Allah gejala kita cuma ringan. Dalam arti tingkat kesembuhannya atau recovery-nya masih masih tinggi selama kita menjaga protokol kesehatan, selama kita mengkonsumsi vitamin yang baik, makanan juga yang bagus, ya insya Allah recovery-nya hmm, bisa cepat lah ya. Gue juga kemarin baca-baca sih tentang, sama dengar juga tentang revisi nomor 5 dari pemerintah untuk orang-orang yang misalnya orang tanpa gejala sampai orang dengan gejala ringan, itu mereka bisa isolasi mandiri selama 11 hari plus 3 hari tanpa gejala. Jadi dengan 11 hari itu kita isolasi mandiri, terus ya mengkonsumsi vitamin segala macam gitu. Gue nggak tahu ya itu tanpa apa pakai obat atau enggak, maksudnya obat di luar dari vitamin gitu kayak antibiotik segala macam, gue nggak tahu tuh ya. Tapi anjurannya seperti itu, 11 hari isolasi mandiri,
terus plus 3 hari, 3 hari ini jadi lu 3 hari isolasi tanpa gejala gitu, lu nggak ada gejala apa apa lagi, nggak ada demam, nggak ada batuk, makan udah bisa ada rasa, nyium udah ada rasa bau. Nah setelah 3 hari itu ya udah, itu lu dinyatakan tidak lagi menularkan COVID ke orang-orang gitu, jadi lu udah tidak menularkan. Mungkin masih ada virusnya itu di dalam tubuh lu, tapi lu sudah tidak menularkan lagi ke orang lain gitu, jadi udah aman. Tuh, nggak perlu step kedua kali juga. Coba boleh deh kalian googling tentang revisi nomor 5 dari pemerintahan, revisi nomor 5 tentang COVID dari pemerintah. Videonya juga ada deh kalau nggak salah. Coba juga bisa cari di YouTube mungkin ya. Ada penjelasannya. Ya untuk saat ini sih menurut gue ya, jaga imun, jaga iman, dan cari ilmu. Cari ilmu tentang COVID ini gitu. Jadi lu tahu gitu mesti bagaimana. Sekarang nggak bisa lagi kita kayak, ini COVID ini jauh. Buktinya tuh sekarang sudah mulai dekat, mendekat dalam arti orang-orang di lingkungan, di circle gua, di tempat-tempat menurut gua deket itu sudah mulai terjangkit gitu. Di kantor yang tadinya cuman ngeliat di berita kayaknya terasa jauh sekali, sekarang tuh kayak dekat. Beberapa temen juga ada orang tuanya kena, dan sorry ada yang meninggal juga. Jadi ya mulai mulai ada di sekitar gitu. Lu nggak mungkin juga untuk memasa bodohkan ini, apatis sama hal ini gitu. Oke lah lu punya imun yang baik, punya imun yang tinggi, tapi ketika lu punya gejala itu dan virus dalam tubuh lu masih tinggi tingginya, lu itu masih bisa menularkan ke orang lain. Ya mungkin kalau yang ditularkan punya imun yang tinggi, tapi kalau misalnya nih orang tua lu punya penyakit bawaan juga, apa nggak berbahaya buat mereka, buat orang tua lu, dengan lu tidak tidak mematuhi protokol, atau lu masa bodoh dengan penyakit ini gitu. Gua nggak peduli sama lu yang nggak percaya sama tentang COVID ini ya, tapi which is kalau misalnya sesuatu yang tidak terlihat dan orang merasakan gejala yang sama, berarti itu ada dong. Sesuatu ini ada gitu, bukan nggak ada tapi ada. Kalau lu melihat bukti, dan gue juga berani bersaksi sih kalau ini eh, gejala yang sama itu dirasakan sama semua orang, berarti ini ada dong. COVID ini ada dong. Orang dengan punya gejala yang sama, merasakan gejala yang sama, satu tower itu hampir merasakan gejala yang sama. Ya, COVID ini berarti real, maksudnya ada. Kayak misalnya lu tidak tahu nih virus flu ini kayak gimana kan, tapi lu merasakan juga, dan orang lain juga merasakan yang sama, berarti bukan berarti virus ini nggak kelihatan, tapi bukan berarti nggak ada kan. Sama dengan COVID ini gitu. Ya lu kalau misalnya masih tidak percaya, silakan, tapi tetaplah menjaga protokol kesehatan, karena satu ya biar orang lain di sekitarnya juga merasa aman gitu. Kedua ya jaga-jaga lah. Kita kan ambil worst case-nya ya, ter, apa case terburuknya gitu. Ya saling jaga lah sekarang. Jangan apatis, jangan terlalu masa bodoh juga, tapi jangan juga terlalu khawatir. Ya, gue bilang tadi kalau misalnya selama lu gejalanya ringan, lu nggak perlu terlalu khawatir banget. Yang penting lu jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan carilah ilmu. Udah itu aja sih saran gue yang paling tepat. Imun untuk tubuh lu, iman untuk pikiran, dan daya tahan juga. Daya tahan, ya lu butuh butuh iman terhadap Tuhan, terhadap takdir yang lu sedang jalani. Ketika lu mulai terinfeksi virus ini, karena butuh sekali itu iman itu, biar lu nggak stres, biar lu nggak hopeless juga, dan ilmu agar lu bisa tahu dan tepat gitu. Seandainya lu
seandainya lu belum terinfeksi lu harus gimana, seandainya lu sudah terinfeksi lu harus gimana. Itu sih saran gue mungkin ya. Mohon maaf kalau misalnya memang apa yang gue sampaikan ini kurang tepat atau sotoy, tapi ini apa yang gue ucapkan ini adalah berdasarkan kemarin-kemarin yang gue alami sih. Jadi sorry kalau misalnya mungkin ada kata-kata yang salah atau informasi yang meleset. Makanya sebelum kalian mendengarkan dan mencerna apa yang gue sampaikan, lebih baik kalian juga mencari tahu sendiri sih. Tapi jangan sampai mencari tahu dengan kalian terinfeksi virus COVID-nya ya. Maksud gue cari gali lagi informasi-informasi yang lebih valid tentang virus ini gitu, penanganannya juga. Kayak gitu sih Ki. Terima kasih buat Iki yang ngasih kesempatan gue untuk share ini, juga teman-teman yang masih mendengarkan. Gue berdoa untuk semuanya dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan carilah ilmu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Semoga vaksin yang katanya sedang diusahakan ini segera hadir di tengah-tengah kita biar kita tidak khawatir lagi secara berlebihan. Tetap jaga kesehatan semuanya, tetap jaga iman, tetap cari ilmu. Assalamualaikum. Gitu ya dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.